Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai Uji Kinerja. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 2, rombel 14A tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 210001255784. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMK Persatuan Indonesia Maros, kelas 10 TKJ, dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan deep learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib. Silahkan maju. Duduk kembali. Selanjutnya membaca surah-surah pendek.
jawab. Oke, itu lagi apa? Ya, syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Ada yang bisa jawab? Coba, apa itu syu'abul iman? Iman adalah cabang-cabang iman yang terbagi menjadi tiga, yaitu meyakini dengan hati, mengamalkan dengan perbuatan, dan diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah, ingat ya. Oke, ibu tanya lagi, ada berapa syu'abul iman? Siapa yang bisa jawab? Oke, berapa? 77. Yang paling tinggi siapa yang bisa jawab? Syu'abul iman yang paling tinggi apa? Siapa? Oke, mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah ada? Tahu? Apa? Iya, menghilangkan gangguan dari jalan. Contohnya kira-kira apa? Apa? Ya, apalagi? Oke, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah dipungut ya. Itu adalah iman yang paling rendah. Ya, bayangkan itu yang paling rendah. Oke. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sekarang itu pembelajaran baru, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada yang tahu apa itu foya-foya? Amin. Apa itu foya-foya? Melakukan sesuatu dengan berlebihan seperti boros dan tidak bijak. Iya. Tujuan pembelajaran hari ini ialah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, mengidentifikasi akibat negatif dan perilaku tercela dalam kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual, menemukan solusi Islam terhadap masalah sosial yang muncul akibat perilaku tercela tersebut, menunjukkan sikap hidup sederhana, rendah hati, ikhlas, qanaah dalam hidup sehari-hari, merefleksikan pengalaman pribadi yang memperbaiki akhlak diri sesuai ajaran Islam. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, siapkan semua HP-nya. Kita bermain dulu. Kelas 10 TKJ. Kelas 10 TKJ. Mulai? Pin tunggu ya, pinnya. Oke, dia sudah masuk. Bahri, Rafli, Trinanda, Randi. Oke, sudah banyak yang masuk. Sudah ada 20 peserta, 21, 22. Yang kurang jelas boleh maju-maju sebentar, tapi jangan halangi temannya. Jangan halangi pandangannya temannya di layar. 23. Satu orang lagi. Siapa yang tidak masuk? Belum? Sudah ada? Oke, semuanya sudah? Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jawab. Oke, siapa yang benar? Mari kita lihat. Rafli. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Banyak angka ya. Semakin keras ini ya. Wih, ada orang. Jawab.
Osi Jihanai habis. Selanjutnya juara 3 Dina. Juara juara 2 diperoleh oleh Jihan. Siapa juara satunya? Oke, minimal kalian sudah paham sedikit ya apa yang akan kita lakukan nanti, apa pembelajaran yang akan kita jalani. Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajarannya ya. Menjalani hidup penuh makna, menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, mengapa penting menghindari sifat negatif? Ya, supaya arah hidup kita jelas, memutus rantai kerugian, meningkatkan kualitas diri, membuka pintu kebaikan. Selanjutnya, dampak dan cara menghindari. Apa itu foya-foya? Foya-foya adalah sikap berlebihan dalam membelajarkan harta. Ini untuk anak yang suka belanja sembarangan, yang tidak penting. Sudah punya HP, mau iPhone. Sudah punya iPhone, mau motor. Tapi tidak punya uang. Aduh. Oke, selanjutnya, dampak negatif foya-foya. Ketidakstabilan finansial, terlilit hutang, pinjol, ya, mencuri, banyak sekali. Karena gaya hidup foya-foya itu banyak kejahatan yang terjadi. Karena kamu membutuhkan sesuatu tapi tidak punya uang, segala cara dilakukan. Jangan ya. Ria. Apa itu ria? Ria adalah melakukan suatu amal kebaikan dengan niat agar dinilai dan dipuji oleh manusia, bukan semata-mata karena Allah. Yang suka sholat terus difoto, nah itu dia tuh. Atau suka kasih orang model, posting di media sosial, saya lagi bantu orang nih, butuh pujian. Oke, bahaya dia menghapus pahala amal perbuatan. Jadi yang tadinya kamu harus dapat pahala malah tidak dapat, gara-gara pamer, ria, menimbulkan kekecewaan jika tidak mendapat pujian. Orang yang suka ria itu butuh pujian, mau dilihat, butuh dipuji. Selanjutnya, sum'ah, memahami dalam dipuji dan membalasnya. Mirip ya, semua itu mirip dengan dia. Kalau dia beramal dengan dilihat, sum'ah memberitahu atau menyebabkan amal kebaikan yang telah dilakukan agar didengar dan dipuji oleh. Karena ini, tadi saya bantu bicara bukan dengan sum'ah, itu sum'ahnya, ya, itu yang dimaksud dengan sum'ah. Dan negatifnya menghapus diri dari hasanah amal dan menimbulkan kesombongan dan kebanggaan diri. Selanjutnya, takabur, mengenali kesombongan dan mengumpul kerendahan hati. Takabur adalah sikap manusia, merasa diri paling hebat. Pokoknya dia sekali, dia yang paling pintar, paling baik, paling banyak uangnya, paling cantik, paling semua, dia yang paling. Kadang-kadang takabur enggan menerima nasihat orang kritik, merasa orang yang kritik salah yang benar, itu orangnya takabur. Merasa paling pintar atau paling kenal, sering mereka pendapat orang lain, membuli, itu salah satu orang sombongnya. Kalau suka membuli temannya, maka dia yang paling baik, yang dibuli itu tidak baik, tidak boleh seperti itu. Bahaya di hati dan cara mengembangkan sikap tersebut. Dampaknya, kalau kita asal menghasilkan kebaikan seperti apa yang yang kamu berbuat baik, tapi tidak terima amalnya. Kalau orang yang suka asal ya, asal itu di hati dengki, di atasnya kalau tidak suka orang lain sudah kasar amalnya, diri plus dengki. Ini itu kalau tidak suka orang baik. Kalau sudah kasar, bagaimana caranya supaya orang ini yang baik ini tidak mendapatkan kebaikan akibat kasar? Selanjutnya, manfaat menjalani hidup foya-foya dengan jiwanya. Kalau kita membiasakan diri untuk tidak mau seperti orang lain, kalau orang lain apa yang tidak usah semampu saja. Kalau misalnya beli yang baik, yang jelas bukan mau pinjaman ya, dan tidak memaksakan orang lain. Itu ya, berkah rezekinya, harmonis, tidak saling iri sama temannya. Kalau orang lain bermobil ya, dia mampu. Kalau anak selanjutnya perhatikan gambar di atas. Hadiah yang sesungguhnya Rajendra adalah siswa yang paling suka menunjukkan barang-barang barunya. Bukan hanya pensil warna yang mahal, tetapi juga cara dia menggunakannya. Ia akan menggambar satu garis, lalu berkata, "Lihat, pensil ini dibuat dari kayu langka. Harganya bisa untuk membeli 10 buku." Rajendra sering menghambur-hamburkan uang jajannya untuk membeli banyak permen yang tidak dia habiskan.
Ia membuang bungkusnya di mana saja. Aku bisa beli lagi kapan saja, katanya dengan nada sombong, mencari perhatian semua orang di sekitarnya. Ini namanya Foya dan Suma. Suatu pagi, Rajendra masukkan membawa buku. Dia aku bantu. Sudah, tetapi dia membawa sambil berjalan sangat lambat, memastikan semua orang melihatnya. Aku sangat baik kan? Aku membantu sesama, katanya dengan suara paling keras. Ini adalah dia. Di sudut kelas, Ratih duduk dengan tenang. Ia tidak memiliki barang mahal. Saat melihat buku beja dari tasnya, Ratih hanya tersenyum dan melakukannya kembali dengan hati-hati. Ia tidak butuh pujian saat membantu diri sendiri atau orang lain. Rajendra mendekati Ratih, merasa tidak puas karena Ratih tidak kagum padanya. Ratih sedang memakai bos kecil yang dia buat dari sisa kayu. Ah, bos itu jelek sekali. Kenapa tidak bisa dia melihat? Hemat itu kuno. Cinta Rajendra dengan kabur. Perasaan saat ini muncul karena Ratih selalu nampak bahagia tanpa semua barang itu. Kemudian, ibu guru asli mengumumkan lomba kreasi berbagi manfaat. Kita akan membuat sesuatu dari bahan bekas yang berguna untuk orang lain. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling tulus dan bermanfaat, katanya. Rajendra merasa cemas. Ia mencoba membuat robot dari kotak sepatu mahalnya, tapi ia bosan setelah 5 menit. Ia ingin menang hanya agar dia bisa pamer di pameran kota, Suma. Tapi ia tidak tahu cara membuatnya dari hati. Diam-diam, ia berharap Ratih sakit perut agar tidak ikut lomba. Hasad itu membakar hatinya. Ratih melihat Rajendra dan frustasi. Ia tahu, Rajendra sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Daripada membalas diri, Ratih mengambil botol minum air mineral bekas dan menghampiri Rajendra. Rajendra, bisik Ratih, aku dengar kamu sangat pandai membuat garis-garis rapi saat kamu gambar dengan pensil mahalmu. Maukah kamu membuat pola-pola indah di botol bekas ini? Itu akan membuat fasumnya ini bermanfaat bagi ibu guru. Dari video story di atas yang sudah kalian tonton, ada yang tahu apa dampak negatif dari video ini? Ada yang bisa jawab? Oke, coba. Saya si Rajendra di video itu suka pamer. Pamer, oke. Berarti pamer itu apa maksudnya kalau pamer? Iya. Selanjutnya, apa lagi? Masih ada? Jawabannya, masih ada yang mau jawab? Oke, coba. Julia silakan. Iya, itulah hasad ya. Kalau ada orang yang tidak suka melihat orang lain punya sesuatu yang bagus, itu namanya hasad. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 5. Ada yang kelompok hasad, ada yang kelompok ria, ada yang kelompok sum'ah, dan selanjutnya. Oke, silakan membuat kelompoknya. Berdiri semua, membuat kelompoknya. Buat jadi 5 kelompok ya. Oh, supaya jadi 5 kelompok. Kalau bisa angkat supaya teman-teman banyak. Jadikan 5 kelompok. Lima kelompok, 5 anggota, 5 orang. Ada yang berbuat baik. Iswani sini. Oke, kita lanjutkan. Semuanya sudah di tempatnya masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tulis nama kelompoknya. Siapa yang kelompok ria, siapa yang kelompok sum'ah,
kelompoknya. Untuk 2 orang ya, seragam mulai. Pengertian hasad. Hasad adalah perasaan iri yang muncul ketika melihat keberhasilan orang lain. Apa contoh-contoh hasad? Merasa senang saat orang lain sukses, membicarakan orang lain sendiri, menyebar dilakukan saat drama. Merasa tidak senang saat orang lain sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ria akan mempresentasikan poster yang kami buat. Pengertian ria. Ria adalah perbuatan menunjukkan amal ibadah kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian karena Allah Subhanahu wa taala. Menghindari sifat ria. Cara menghindari ria, luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah secara diam-diam, mohon perlindungan kepada Allah. Bahayanya, amal ibadah tidak diterima oleh Allah, menghapus pahala kebaikan, menumbuhkan sifat sombong dan takabur, menjerumuskan ke dalam dosa. Contoh-contoh ria. 1. Salat dengan khusyuk hanya saat dilihat orang. 2. Bersedekah supaya dipuji, dermawan. 3. Rajin beribadah hanya untuk pencitraan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi barusan, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara kalian mengatasi sifat ria dalam diri sendiri? Luruskan niat hanya karena Allah, berbanyak doa agar dijauhi dari dia, jangan suka menceritakan amal kebaikan. Ingat bahwa semua kebaikan datang dari Allah. Berbanyak amal secara sembunyi-sembunyi. Sadar bahwa pujian manusia tidak memberi manfaat di akhirat. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Poya ingin mempresentasikan poster kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Naur ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hasad ingin menyampaikan presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sum'a ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sekarang kita asesmen penilaian dari poster yang kalian bikin. Ini contoh poster pertama yang kalian bikin dari kelompok Takabur. Ini sudah sangat bagus, menarik, tapi lain kali ketika membuat poster usahakan jangan langsung contoh, berikan juga pengertian, ya, ciri-ciri, dampak negatif dan contohnya, ya. Ini sudah bagus. Oke, selanjutnya
Jadi kalau bisa lain kali buat poster yang menarik, yang gampang dibaca, jangan terlalu kecil ya. Ini terlalu kecil, jadi sampai-sampai itu tidak bisa membacanya. Oke, kita lanjut poster selanjutnya. Kelompok 3 sum'ah. Pengertian ada, contoh ada, dampak negatif ada. Ini bagus ya, berarti lengkap. Ada pengertiannya, ada contohnya, dan ada dampak negatifnya. Cuman kalau bisa jangan terlalu padat tulisannya. Kalau terlalu padat, kadang-kadang kita itu melihat sesuatu kalau terlalu banyak tulisan bosan, ya. Terus kalau bisa tulisannya agak diberi gaya-gaya sedikit supaya menarik untuk dibaca. Oke, selanjutnya kelompok hasad. Ini juga terlalu kecil soalnya. Terlalu kecil, tulisannya susah dibaca. Lain kali lebih diperbaiki lagi ya. Posting poster yang sudah kalian buat ke media sosial masing-masing, ya silahkan posting. Penilaian hari ini, penilaian tertulis, pilihan ganda dan esai. Jawabannya silahkan kirim ke ibu, ya, langsung kirim. Jangan lupa tulis namanya seperti ini. Langsung saja jawabannya. Kalau sudah 1, 2, 3, 4 tanya sama ibu. Kalau sudah selesai, silakan baca baik-baik. Jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, dan tanggal hari ini. Hari Selasa 7, 2002. Oke, silakan.
ya.